Halo semuanya, selamat datang di Lazy Gadgets dan hari ini kita akan bawakan review untuk headset wireless Logitech G733 yang belum dirilis. Jadi ini bakal dirilis tuh hari video ini naik tanggal 25. Dan sebenarnya ada bocorannya, cuman emang kalau kalian nggak tahu nama dari G733 sendiri, kalian nggak akan tahu kalau barang ini tuh ada gitu. Dan benar-benar dijaga banget sama si Logitech karena menurut gue ini juga salah satu barang yang sangat menarik. Karena kemarin kan Logitech tuh ngeluarin G Pro, habis itu dia ngeluarin G Pro X yang wireless, dan sekarang dia ngeluarin lagi yang wireless, dan cukup mengejutkan karena sekali lagi nggak ada teaser. Nah, untuk barangnya sendiri, ini adalah box depannya, kalian akan lihat tulisan Lightspeed Wireless, logonya Logitech, G733, dan barangnya. Ini harusnya ada 4 warna, ada hitam, putih, biru, sama lilian gitu, lilac. Tapi ini yang masuk Indonesia, kemarin gue diinformasiin cuman yang hitam sama yang putih. Oke, ini bagian sampingnya, terus ini bagian belakangnya. Ini dikasih tahu untuk gunanya apa aja dan segala macamnya. Lightsync, G-Hub, Blue Voice. Jadi kalian bisa spek mic yang cukup oke. Terus bagian sampingnya lagi spesifikasi, jadi harusnya nggak terlalu penting. Nah, kita akan buka dari bawah. Sekarang box tuh, headset tuh makin lama makin simple ya, nggak neko-neko gitu ya. Ada tulisan Keep Playing di sini di bagian atas, dimana kalau kalian balik tuh ada untuk kabel. Ini ada kabel USB to Type-C ini untuk ngecharge. Terus ada mic. Jadi ini mic-nya yang detachable. Oke. Terus ada juga semacam apa ya? Gue nggak ngerti sih, ini looking kayak murah banget gitu loh, dibikin kayak kertas. Satu kertas begini doang untuk kasih tahu untuk cara penggunaan mic-nya. Oke. Terus dalam sini udah kosong sama dapat satu USB dongle Type A yang cukup besar dan udah habis. Terus ini kabelnya, jadi kalian nggak dapat kabel untuk wired, jadi nggak ada opsi untuk wired. Nah, ini adalah headsetnya. Kita keluarin headsetnya. Ini bentuk headsetnya, bisa bilang ini full plastik karena yang emang dia kejar itu adalah dari sisi ringannya. Ada rambut, ketahuan dari pakai. Terus di bagian bawah ada seperti biasa Logitech dan juga logo Logitech. Stikernya mana? Tumben gak ada stiker. Logitech itu stikernya sebenarnya nggak terlalu menarik sih, jadi nggak ngaruh-ngaruh juga. Gue nggak pernah ngeliat orang nempel stiker Logitech sih. Oke. Jadi yang penting tuh cuman ini 3 doang. Oke, kita ngomongin headsetnya. Plastik, kalian akan langsung ngerasain plastiknya, walaupun plastiknya mungkin agak rigid sih, cuman masih sangat terasa plastiknya untuk barang yang cukup tinggi harganya ini. Ini earpad-nya pakai fabric, jadi harusnya nggak akan terlalu sering diganti. Cuman fabric begini tuh cukup punya pro dan con. Beberapa orang mungkin kurang suka kalau dibandingin sama leather. Di samping ada tulisan LR aja, kalian nggak akan kebalik. Seperti yang gue bilang tadi, karena dia nggak ada 3.5, jadi nggak bisa dibuat wire, harus full wireless. Salah satu yang gue kurang suka adalah dia itu nggak bisa di headstand. Jadi udah fix untuk size-nya, jadi mungkin untuk beberapa orang harus dicoba dulu untuk tahu kira-kira di kepala kalian cocok apa enggak. Untuk headband-nya segede ini, dan dia itu nggak bisa di swivel juga untuk kiri kanan. Jadi ketika kalian pakai, gue nggak pakai nanti ketutup mic-nya, itu bakal kena ke leher kalian. Nah, di bagian atas ini dia punya untuk yang headband ini bisa diganti, jadi bisa dilepas biarnya, dan nanti ada warna-warna lain. Untuk headset-nya sendiri, dia punya beberapa tombol tuh cukup dikit ya. Yang pertama dia punya tombol untuk power on-nya. Terus dia ada untuk ngecas ya, ada Type-C di sini. Terus di sini ada untuk mic-nya. Jadi kalau kalian pasang mic-nya tinggal kalian colok aja. Nanti bisa kalian lepas juga. Ini mic-nya bisa begini ya, aman, nggak fix. Terus ada untuk volume button dan juga ada satu button tambahan yang bisa di customize. Di bagian samping nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar menurut gue tuh pelit banget untuk bagian button-buttonnya. Apalagi mengingat wireless kan sebisa mungkin udah nggak kalau bisa semua di-connect on air gitu kan. Nah, ini emang bisa kalian ganti untuk play pause button, cuman maksud gue kalau kalian udah play, kalian nggak ada opsi untuk next, nggak ada previous dan segala macam. Cukup disayangkan, maksud gue kenapa dia nggak mencoba untuk customize kayak 1 kali klik itu kemana, 2 kali klik itu kemana, dan 3 kali klik itu kemana. Itu cukup disayangkan untuk sebuah headset wireless menurut gue. Terus untuk USB dongle-nya sebesar ini, belum Type-C, means kalian nggak bisa pakai untuk handphone, ini nggak ada Bluetooth. Untuk switch juga nggak bisa. Kalau kalian niat juga kalian colok handphone pakai OTG yang udah norak banget karena di bawah handphone kan ada satu pentungan gede. Jadi gue nggak tahu, salah satu pilihan yang cukup disayangkan untuk Logitech untuk sangat berfokus pada pengguna laptop dan juga PC. Oke, untuk headsetnya sendiri sebenarnya untuk
connectivity-nya nggak ada masalah sama sekali. Kalian tinggal klik power on-nya tuh kayak nggak ada tahan malah. Kalian tinggal klik sekali dia akan langsung on, nanti dia akan langsung connect. Dan ini ada RGB-nya juga. Dan untuk RGB-nya itu dia dipisah menjadi 2, jadi bisa atas sama bawah. Kalian bisa atur dari software-nya sendiri. Terus juga untuk delay-nya, karena ini 2.4 GHz dan kalian udah tahu Lightspeed, semua barang Lightspeed tuh udah nggak ada masalah untuk wireless-nya, jadi nggak ada delay. Untuk jarak gue cukup tersima, sekarang barang-barang wireless semuanya udah bisa melewati tes gue, jadi bisa dari meja kantor gue sampai ke depan gerbang yang which is 8 atau sampai 10 meter, semuanya ngelewatin 2 atau 3 tembok dan nggak ada masalah konektivitas sama sekali, nggak ada putus sama sekali. Nah, kalau kita ngomong sound quality, masih ada baterai. Baterainya itu 29 jam diklaim sama Logitech untuk penggunaan non-RGB. Dari pemakaian gue tuh yang biasa 8-10 jam, gue bisa pakai 1,5-2 hari, dan itu berarti hitungannya masih aman banget, dan harusnya dengan Type-C dia harusnya lebih fast charging dibandingkan yang micro USB. Nah, untuk ngomong sound quality-nya bisa bilang, gue ngerasa, karena gue cukup demen EDM dan juga lagu-lagu yang ngebass, ini impact bass-nya itu cukup seadanya. Untuk mid-nya itu kurang lebih mirip sama Pro X, jadi dia masih ada harsh di sana. Cuman satu yang perlu kalian note adalah untuk upper mid-nya, yaitu vokal cewek itu kalau kalian denger di 100%, itu bener-bener sangat menusuk telinga kalian. Gua kalau denger lagu vokal cewek pakai headset ini, gua volumenya full, itu bener-bener bikin telinga kalian tuh sakit, bener-bener bikin capek untuk ngedengerin musik itu. Untuk hanya bisa bilang juga seadanya. Jadi sebenarnya kalau dibilang dari headset ini cukup flat sih kalau dari gua, tapi soundstage-nya itu juga sangat sempit. Soundstage-nya itu benar-benar sempit di samping telinga kalian untuk nyanyinya, walaupun separasinya masih dapat dan imaging-nya masih dapat. Kalau diajakin buat denger lagu DPPP akustik juga, selama volume kalian nggak sampai 100%, harusnya itu nggak akan terlalu mengganggu kenyamanan kalian dalam menggunakan headset ini. Jadi sebelum gue bahas mic-nya, kurang lebih kalau dipakai itu begini. Ya kayak, ini tuh nggak bisa di-extend lagi, kalau telinga kalian mungkin di bawah atau gimana, itu nggak bisa gitu. Udah fix banget. Dan untuk yang earpad tadi gue juga lupa bahas, kalau untuk yang begini tuh cukup kecil, jadi kalau telinga kalian cukup gede, itu telinga kalian bisa ketekan dan mengganggu kenyamanan. Nah, untuk software sendiri dia menunjukkan Logitech G Pro Hub, bukan G Pro Hub, dimana kalian bisa ganti yang tadi yang button, satu button itu bisa diganti untuk volume up, volume down, volume decrease, treble decrease dan segala macam, equalizer semua juga lengkap. Terus ada mic-nya itu sendiri, dia menggunakan mic yang blue. Jadi gua punya ekspektasi mic-nya itu mirip sama mic Logitech G Pro, tapi ternyata ketika dicoba mic-nya itu masih jauh lebih bagus yang G Pro. Bahkan gua disuruh milih lebih clear yang RT1 wireless. Walaupun secara body ini lebih berasa, tapi untuk detail masih lebih bagus RT1 wireless. Dan baik-baik lagi, kalau kalian mau lebih detail, mungkin nanti ada perbandingan mic dan segala macam atau sound quality yang lebih detail, kalian bisa nonton di Cranky Tech ID, karena dia juga nanti akan nge-review headset ini. Harusnya sekitar seminggu lagi sih dari video ini naik. Nah, untuk ganti warnanya di software juga udah ada, untuk atas dan bawahnya bisa diganti, bisa fix, bisa dibikin efek dan segala macamnya. Jadi untuk mic quality-nya seperti yang gue bilang tadi, sebenarnya standar sih, masih oke, nggak sampai yang jelek banget, masih di atas rata-rata, cuman bukan yang di atas ekspektasi gue, karena dia mencantumkan ada blue mic di sana, walaupun sebenarnya ada equalizer dan segala macamnya itu udah lengkap. Ini adalah suara mic dari Logitech G73. Gue rekam pakai Audacity. Ini gue belum enable Blue Voice ya. Jadi ini emang suara basicnya tanpa software apapun. Untuk volume mic-nya itu di 83. Dan gue tadi lupa ngomong kalau untuk mic test itu seperti biasa, kalau yang Blue Voice itu bisa ngerekam, terus nanti itu kalian bisa adjust dan bisa ganti-ganti lagi, dan bisa dengar lagi dan ulang lagi. Ini adalah suara dari Logitech G733 dengan gue enable untuk Blue Voice ya. Dan ini gue pakai preset dari dia yang Broadcaster 1. Nanti sekali lagi kalau kalian mau dapat lebih detail untuk comparison mic-nya, karena kemarin kan yang sempat ngotak-ngatik yang Blue mic yang G Pro itu si Luis. Nanti mungkin dia akan kasih perbandingan dari yang G Pro sama yang G733 ini. Jadi silahkan tulis komentar di bawah menurut kalian gimana perbedaan dari si Logitech G733 tanpa Blue dan juga dengan Blue Voice di bawah. Jadi dengan harga ini harusnya SRP-nya 2,3. Cuma katanya bakal jual 1,9 sampai 2 juta ya untuk headset yang satu ini. Menurut gua ini mungkin kalau kita ngomongin secara sound quality, secara ringan, ini bisa menjadi salah satu headset yang terbaik yang bisa kalian pilih kalau kalian emang full PC user. Tapi kalau kalian emang nyari sebuah headset yang bisa lebih portable, bisa connect kemana aja dan bisa dipakai untuk keadaan apa aja, gua kurang merekomendasikan headset ini karena emang dia terbatas untuk USB-A dan juga ya
cuma bener-bener sebuah headset yang sebenarnya nggak cocok buat kalian bawa keluar rumah, bener di dalam rumah aja dengan semua hal-hal yang tadi udah gue sebutin. Jadi itu aja yang bisa gue bahas dari Logitech G733 nih. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share. Follow Instagram kita di @LegiGadgets, gue di Jordi Leonardo O-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye bye guys.